Jumpa lagi di podcast Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Kali ini segmen podcast akan membahas tentang tantangan dan peluang dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah salah satu kurikulum yang menuntut para pegiat pendidikan untuk memiliki kecakapan digital. Sekolah juga dituntut untuk berani berinovasi, adaptif, dan responsif. Tapi kenyataannya, seperti yang kita lihat, masih banyak sekolah yang belum mampu menerapkan kurikulum Merdeka. Salah satu faktornya adalah minimnya pengalaman personal guru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian penguasaan teknologi informatika para guru yang masih dianggap sangat lemah, dan bisa jadi karena keterbatasan fasilitas sekolah, sehingga hal ini menjadi kendala ketika guru ingin mengupgrade keterampilan mengajarnya. Ini sebenarnya adalah sebuah problem yang kita harus mencari solusinya, dan menjadi tantangan bagi kita semua yang mau tidak mau harus kita hadapi ke depan. Merdeka belajar terdengar sangat mudah, namun dalam implementasinya dirasa masih sangat sulit. Konsep merdeka belajar ini membutuhkan komitmen yang kuat, membutuhkan keberanian, kemandirian, serta kemampuan untuk mewujudkannya. Baik. Kali ini podcast Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan ingin membahas tentang tantangan dan peluang dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi seperti apa sih tantangan? Kemudian kira-kira peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan dari implementasi kurikulum Merdeka itu tadi? Jadi what are the opportunities and challenges of the independent learning curriculum? Kita akan menjawab dan membahas secara tuntas. Di sini hadir bersama saya dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Subhan. Selamat siang Pak Subhan. Selamat siang. Iya, salam pendidikan. Salam pendidikan. Iya. Ya. Saya pakai salamnya seperti ini karena Pak Subhan ini seorang aktivis ya. Beliau Semangat. adalah sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan sekaligus dosen di Universitas Islam Madura. Kemudian narasumber yang kedua ada Bapak Dr. Spandi. Ya. Selamat siang Pak Spandi. Siang. Iya, salam pendidikan. Salamnya beda karena Oke. Pak Spandi adalah akademisi ya, jadi beda dengan Pak Subhan. Begitu salamnya berbeda ya, orangnya juga berbeda. Iya, Kalau iya. saya begini, siap. Ya, Iya, beliau adalah iya. pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan juga. Kemudian beliau juga dosen di kampus Universitas Islam Madura juga. Baik, mungkin untuk mengawali statement kita siang ini tentang tantangan dan peluang dalam implementasi kurikulum Merdeka, mungkin ini saya langsung berikan waktu kepada Pak Spandi karena beliau sebagai senior ya. Wah. Sebagai senior beliau sudah dua periode ya, menjabat sebagai Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Ya, mungkin kepada Pak Spandi disilakan. Baik, terima kasih saudara sekalian, pemirsa yang budiman, yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kalau host menyebutkan senior ya enggak juga lah, masih masih belajar. Kalau bicara tentang Merdeka Belajar, kegiatan Merdeka Belajar ini pada hakikatnya adalah program baru, programnya Mas Menteri ya, yang didengungkan oleh pemerintah khususnya dari dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan yang saat ini sedang gencar-gencarnya. Iya benar. Implementasi Merdeka Belajar itu bukan hanya dari tingkat dasar, tingkat menengah, bahkan tingkat perguruan tinggi. Merdeka Belajar adalah sebuah ide, sebuah keinginan pemerintah bahwa peserta didik itu harus belajar dengan cara yang merdeka,
memberikan kebebasan mereka untuk berekspresi, berinovasi dan berkreasi, sehingga nantinya akan melahirkan sebuah optimasi pendidikan. Artinya nanti Merdeka Belajar berbasis kepada output dan outcome. Iya, benar. Sehingga kegiatan apa ini dianggap baik, ya tentunya masih multidimensional dan multi perspektif. Artinya dirasa keberhasilan, kegagalan itu belum bisa kita tentukan, karena saat ini adalah ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki ke depannya. Sehingga dengan demikian Merdeka Belajar ini tantangannya banyak, peluangnya pun juga banyak, tapi juga kendalanya pun juga banyak. Dan salah satunya adalah seperti yang disampaikan itu tadi, bahwa kesiapan kita selaku praktisi pendidikan, mulai dari semua stakeholder dan lembaga, bahkan guru, ini harus memahami yang namanya konsep dulu. Konsep Merdeka Belajar itu seperti apa, gitu ya. Kan kalau bisa dilihat bahwa yang namanya merdeka itu ya freedom, kebebasan untuk berekspresi, belajar, untuk mengungkapkan. Contoh saja dalam satu rombeng yang di situ multi intelligence. Kemudian siswa yang beragam macam lingkungan keluarga yang berbeda, tentunya mempunyai kebiasaan berbeda, mempunyai cita-cita yang berbeda, mempunyai kebiasaan yang berbeda, dan ini harus diwadahi. Sehingga butuh kecerdasan sosial oleh pengelola pendidikan, terutama oleh lembaga pendidikan, bagaimana mengakomodir keinginan-keinginan mereka ini agar bisa tercapai. Jadi salah satu contohnya, ada yang senang baca buku, ada yang senang motoriknya itu olahraga, ada yang senang macam-macam menggambar, melukis dan lain sebagainya. Sehingga ini harus dibaca oleh praktisi pendidikan, khususnya guru dan dosen, untuk mewadahi keinginan-keinginan mereka ini agar talenta yang selama ini terpendam di dalam diri siswa peserta didik itu, sehingga akan tumbuh dan berkembang. Dan tumbuh dan berkembang yang beraneka ragam itu yang dinamakan nanti kesuksesan belajar. Saya kira begitu ya. Untuk kelemahan dan kelebihan, saya kira banyak sekali untuk kita bicarakan, sehingga tidak cukup hanya dua kali pembicaraan, butuh kesepahaman bersama, persepsi bersama antara dunia pendidikan, praktisi, bahkan stakeholder dan pemerintah. Iya. Sehingga banyak motif. Saya kira begitu. Iya, mungkin terkait kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka itu sendiri memang tidak bisa secepat mungkin kita berikan ya, karena kesuksesan atau keberhasilan dari sebuah kurikulum itu mungkin baru bisa kita lihat 10 tahun ke depan atau bahkan 20 tahun ke depan. Iya. Tidak bisa dijustifikasi bahwa ini berhasil, ini yang terbaik, ini yang kurang baik dan lain sebagainya. Tapi dengan ikhtiar dan upaya, yang penting yang harus diketahui dan dipahami bersama itu adalah apa sih yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Bukan hanya dari kulitnya, Merdeka Belajar hanya bebas, kemudian punya keinginan, tapi ada yang yang ingin dicapai. Kalau bahasa ilmiahnya outcome-nya itu apa? Bukan hanya output, tapi outcome yang dibicarakan. Sehingga itu yang kita maksimalkan dulu, kita berikan pemahaman semua praktisi pendidikan. Kan bukan hanya dipasrahkan kepada guru, bukan hanya dipasrahkan kepada kepala sekolah. Komite juga harus mengerti apa yang dimaksud Merdeka Belajar, kan begitu. Jangan-jangan komite sekolah tidak paham Merdeka Belajar, ya berarti kan sudah merdeka kita mulai lama, gitu ya. Tahun 45 kita sudah merdeka, kan gitu ya. Kok baru sekarang yang merdeka, gitu ya. Iya. Sebenarnya memang menjadi ini lagi-lagi tantangan kepada guru. Bagaimana guru itu harus memberikan stimulus yang beragam menghadapi peserta didik. Peserta didik itu menurut Howard Gardner ya,
memiliki multi intelligence tadi, Nah. multi kecerdasan. Jadi kalau misalnya guru tidak paham tentang bagaimana beragamnya pendekatan pembelajaran, mungkin bahkan anak itu sendiri mungkin tidak akan tahu minat dan bakatnya seperti apa. Jadi memang harus berangkat dari guru itu ya. Betul. Untuk menumbuhkan. Iya, Jadi betul. bakat-bakat yang terpendam dalam diri peserta didik Iya, itu ya betul. kita harus berusaha. Pinter-pinternya kita untuk mengungkit gitu lah. Apa sih yang jadi minat mereka gitu ya. Kemudian apa yang mau jadi tujuan mereka belajar gitu ya. Bukan hanya menyelesaikan serangkaian kurikulum yang sudah disetting kan Iya, bukan? benar. Tidak begitu ya. Ya, baik itu gambaran tentang tantangan kira-kira. Kira-kira Hmm. peluang dalam implementasi atau ditetapkannya Merdeka Belajar itu kira-kira apa ini? Giliran Pak Subhan ini boleh memaparkan tantangan yang harus kita hadapi, kemudian kira-kira peluang apa yang bisa kita manfaatkan kayak gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya menemukan host yang luar biasa ya. Jadi saya melihat dua hal dari tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu lebih pada proses pembelajaran di mana Mas Menteri itu melihat fenomena global yang menuntut setiap warga negara Indonesia ini untuk segera beradaptasi dengan teknologi yang dimana di dunia itu sudah merupakan tuntutan kepada kita semua. Sehingga di situ ada istilah kolaborasi, akselerasi dan sebagainya. Maka Merdeka Belajar ini menuntut semua stakeholder, para guru, orang tua, kemudian para penyelenggara pendidikan, pegiat pendidikan, semuanya itu harus beradaptasi dengan teknologi saat ini. Dan memang pas konsep belajar merdeka ini memang sudah sebuah keharusan. Apalagi dengan konsep lost learning misalnya ya, dengan adanya gejala COVID misalnya kemarin ini. Kalau tidak menggunakan model-model seperti ini, maka warga negara kita Indonesia ini benar-benar akan terjadi ketertinggalan dalam proses belajar mengajar. Maka konsep Merdeka Belajar sangat pas untuk konteks saat ini. Kemudian yang kedua terkait masalah kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam proses pembelajaran, dan kurikulum ini merupakan instrumen untuk mencapai goal tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Supardi. Jadi goal daripada pendidikan ini adalah kurikulumnya ini kan ya, kurikulumnya ini. Jadi kalau kurikulumnya masih menggunakan kurikulum yang klasik, yang konvensional, sementara tuntutan global dengan segala dinamika teknologi, maka kita menjadi gamang kalau misalnya konsep kurikulumnya bukan juga kurikulum merdeka. Nah ini harus ada penyesuaian. Misalnya di dunia perguruan tinggi, jadi mahasiswa itu jurusan biologi atau prodi biologi, di situ tidak semuanya harus kepada fokus keilmuan biologi. Tapi harus menggali atau menimba pengetahuan-pengetahuan lain, di mana dikolaborasikan untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga dari kolaborasi itu menjadi sebuah keutuhan kesempurnaan bagi setiap mahasiswa atau peserta didik. Jadi itu diantaranya. Dan banyak hal yang jadi memang ada plus minusnya. Jadi plusnya adalah setiap peserta didik bisa menyempurnakan dirinya. Potensi-potensi yang ada itu bisa diadaptasikan dengan situasi yang ada. Misalnya saya ini sejak kecil sukanya musik. Tapi di tempat saya sekolah tidak ada musik. Nah, dengan adanya kebijakan kurikulum saat ini, itu ternyata difasilitasi. Misalnya dengan beberapa sekolah gitu ya, dikoneksikan dengan sekolah yang memang punya alat musik gitu ya, sehingga bakat-bakat yang sejak dulu itu ada, ini muncul ya.
Sehingga Bakal yang terpendam. iya, jadi yang awalnya itu tidak pernah senyum karena ketemu dengan yang dimaksud gitu ya. Tersenyumlah begitu ya. Tersenyumlah, maka bahagialah kehidupan ini. Kemudian kendala-kendalanya adalah karena Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka itu harus identik beradaptasi dengan teknologi. Kadang-kadang memang pada personal tenaga pendidik atau dosen atau apalah atau dan sebagainya yang sejajar dengan sebutan itu, kadang-kadang mereka memang mengabaikan satu secara personal internal mereka mengabaikan karena punya persepsi begini, nanti ganti menteri, ganti kebijakan, ya sudahlah, ganti kurikulum. Jadi di lapangan itu banyak ditemukan persepsi guru seperti itu. Ya. Sehingga implementasinya adalah dia hanya sekedar oke dan sebagainya, tapi Iya, benar. pelaksanaan di lapangan tidak pernah terjadi itu. Ya. Jadi konsep yang sudah disosialisasikan oleh Gus Menteri melalui perangkat-perangkatnya itu, melalui dirjen dan sebagainya, sekolah-sekolah tidak pernah terlaksana. Dananya sudah banyak ya. Sudah banyak. Jadi mereka cuek karena ada persepsi yang begitu dan memang bertahun-tahun terjadi seperti itu. Nah, kita sebagai pegiat pendidikan tentu harus melakukan pendekatan secara personal untuk merubah mindset yang begitu. Karena ini untuk kepentingan warga negara kita ini bagaimana pendidikan lebih maju. Saya pikir begitu, itu dari personal guru. Kemudian yang kedua, infrastruktur lembaga pendidikan. Ini kadang-kadang tidak bisa menunjang terhadap program tersebut. Misalnya di pedesaan, kita mau berkolaborasi lewat online atau internet gitu ya dan sebagainya. Nah di desa tersebut ternyata tidak bisa akses gitu ya. Seperti barusan saya di daerah Kadur, Kertakinah. Itu ada perbatasan bukit satu dengan bukit yang lain. Ada bukit selatan, bukit utara. Di pertengahan bukit itu, jadi kalau orang Madura menyebutnya gunung ya. Gunung Peke ya. Gitu ya. Jadi di pertengahan bukit itu sama sekali di HP aja itu tidak ada akses. Sehingga mau berkolaborasi atau mau sharing keilmuan tentang Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka itu kadang-kadang terkendala. Jadi ini beberapa hal yang patut kita ketahui bersama sehingga nanti kita carikan jalan keluarnya. Apakah nanti harus ngumpul di tempat-tempat yang memang bisa terakses harus dengan satu titik begitu ya, titik dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Iya, sangat menarik sekali. Tapi kalau misalnya seperti ini, sekarang itu justru kita menemukan banyak sekolah di mana para guru itu merasa berada di zona nyaman, ada di kurikulum 2013. Jadi mereka tidak apa-apalah membuat RPP yang berlembar-lembar yang katanya Nadiem Makarim itu adalah administrasi pembelajaran yang menyita banyak waktu, sehingga mereka itu tidak peduli lagi dengan anak didik dari saking ribetnya dengan administrasi tersebut, tapi mereka merasa nyaman. Tidak mau meningkatkan kompetensi dirinya, nggak apa-apa lah buat RPP atau sekarang banyak tinggal download kayak gitu ya, tinggal mengganti nama dan nama sekolah saja gitu. Replace ya? Iya. Itu berarti menjadi tanggung jawab kita ya, menjadi tanggung jawab Dewan Pendidikan ini. Bagaimana kita melakukan pendekatan secara personal kepada guru-guru yang pikirannya masih tidak mau berkembang kayak gitu ya. Artinya mereka merasa sudah tidak mau mencoba konsep Merdeka Belajar seperti itu, yang baru, iya. Jadi mereka masih merasa bahwa kurikulum 2013 itu sudah sudah merasa nyaman di situ, merasa pas. Karena sudah hafal kebiasaan-kebiasaan itu sudah hafal dan nyaman sehingga suatu yang baru tidak mau mencoba lagi. Iya, betul. Hal yang baru itu penting. Fenomena itu sudah lama dan itu kurang baik. Kalau boleh saya menyebutkannya, jadi itu sama dengan pembelajaran ala proyek, gitu ya. Contohnya begini. Jadi saya pernah diskusi dengan beberapa guru di pelosok di Makassar yang tidak perlu disebutkan.
Jadi ternyata fenomena kurikulum 2013 itu karena orientasinya adalah lebih pada tertib administrasi. Tertib administrasi capaiannya adalah capaian administratif. Iya. Sehingga mereka tidak berpikir apakah muridnya ini sudah ngerti atau tidak terhadap pelajaran yang disampaikan. Jadi mereka itu yang penting penting absen berapa tatap muka terpenuhi. Jadi kan itu kan kayak proyek kalau begitu kan. Ketuntasan belajar tidak diketahui. Sehingga ini satu sisi merugikan peserta didik. Dan ini kurang baik. Kalau bicara tentang substansi output pendidikan, nah ini harus kita sikapi secara bijaksana dan bijaksini gitu ya. Karena kalau tidak begitu, mereka yang tadi disebutkan sudah masuk pada zona nyaman, ini bisa tersinggung dan tersungging gitu ya. Maka kita ini harus membijaksanai fenomena itu, bahwa saya sangat meyakini bahwa konsep Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka ini bagus. Artinya memberikan keleluasaan kepada para orang tua siswa, kepada para pendidik, kepada penyelenggara sekolah dan pegiat-pegiat pendidikan lainnya untuk berkolaborasi, untuk melakukan akselerasi tentang substansi kualitas peserta didik dari aspek pendidikan itu. Jadi output pendidikan benar-benar tercapai di situ. Hanya saja memang biasa banyak kendala ya, baik di lapangan dan sebagainya. Saya kira seperti itu ya. Ya betul. Jadi ketika mereka tidak mau berbenah, bukan hanya tersinggung atau tersungging, mereka akan bersyukur ya. Mereka juga akan tersingkirkan gitu dalam sejarah pendidikan seperti itu ya. Dan ketimpangan kualitas pendidikan itu semakin meningkat pada akhirnya, karena sekolah yang berani berinovasi, yang berani mencoba mengimplementasikan Merdeka Belajar, justru dia menjadi sekolah penggerak ya, sekolah yang semakin maju. Dan mereka yang tidak mau dan belum berani, tidak mau meningkatkan kompetensi baik guru, lingkungan sekolah dan semacamnya, itu justru akan semakin tertinggal. Jadi istilah ganti menteri, ganti kurikulum tuh sebenarnya sudah tidak ada lagi ya. Karena sekarang sudah ganti ke istilah ganti anak, ganti kurikulum sebenarnya. Karena setiap anak didik itu punya kurikulumnya sendiri-sendiri gitu. Ya, dan kadang para pegiat pendidikan, terutamanya guru itu merasa susah ya mikir betapa banyaknya anak kemudian harus dipikir satu-satu, itu mungkin menjadi sesuatu yang sulit mungkin bagi mereka, karena tidak terbiasa menggunakan metode yang beragam dan fasilitas yang masih melewati beberapa kurikulum. Fasilitas di sekolah itu tetap berjalan di tempat seperti itu, kebanyakan di sekolah-sekolah yang masih belum maju seperti itu. Hanya oleh sebab itu sekarang itu harus dipertegas. Jadi kalau dulu yang sebelum kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar ini, seakan-akan ada perbedaan antara sekolah di pedesaan dan sekolah di kota misalnya. Kalau sekarang ini dengan kurikulum Merdeka ini kan lebih pada menggali potensi ya, menggali potensi sekolah dengan lingkungan. Apa potensi-potensi yang bisa diangkat di sekolah itu misalnya ya. Jadi itu menjadi tema besar di sekolah itu. Kemudian yang kedua, sekolah maju itu ternyata memang di dalamnya terdapat orang-orang berpikir maju, bukan ya? Berpikir maju. Nah, guru yang berpikir tentang kurikulum Merdeka, maka sekolah itu nanti seperti itu. Jadi tergantung bagaimana merespon kebijakan Mas Menteri ini, sehingga nanti berjalan tidaknya suatu program itu tergantung dari para penyelenggara pendidikan merespon suatu kebijakan itu, seperti itu. Iya, jadi begitu memang. Ya, cuma perlu juga dipikirkan bahwa Merdeka Belajar itu di sisi yang lain bagi yang kontra itu memang masuk akal. Artinya
kompetensi yang nanti yang dicapai oleh luaran itu akan jadi tidak maksimal. Contoh saja ketika kurikulum merdeka di perguruan tinggi, ada mahasiswa yang diberikan kebebasan 20 sampai 40 SKS itu belajar di luar prodi, Iya, di luar betul, kompetensinya. merdeka. Ya, kemerdekaan itu yang perlu ditafsirkan sebenar-benarnya. Contohnya ketika lain jurusan, lain prodi, lain Iya. program yang Lain seharusnya, kampus juga. apalagi lain kampus gitu Iya. ya, Lain budaya. lain budaya dan lain sebagainya ya. Itu kan nanti jadi tidak maksimal. Ibaratkan begini, ketika sepeda motor pakainya bensin atau pertalite ya, kemudian dicampur dengan Solar. Iya, solar atau air dan lain sebagainya, 20%-nya ditambah solar, kan bukan tidak maksimal gitu ya. Mau dipakai motornya tidak full gitu ya, tidak bisa jalan, mau diminum manusianya juga tidak bisa gitu ya. Jangan-jangan ini kurikulumnya atau konsep belajarnya ini ya merdeka beneran gitu ya. Maksudnya di merdeka ya free, tidak punya ciri khas. Karena apa? Ya dianggap semuanya bisa gitu. Tapi tidak maksimal, sehingga itu yang menjadi pola pikir PR kita bersama, bahwa memaknai merdeka belajar itu kayak apa gitu loh. Bukan dalam arti yang konsep dan teori yang boleh belajar merdeka di luar prodi, bahkan di luar fakultas, bahkan di luar perguruan tingginya yang berbeda. Nah, itu perlu diterjemah dengan sebaik mungkin gitu. Jangan-jangan begini, ahli akuntansi, jurusan akuntansi, tapi belajar di luar itu belajar hukum. Iya, konik, memang konik, tapi tidak maksimal kan begitu. Kalau katakanlah 144 SKS kemudian dikurangi 40 SKS, kan tinggal 100, berarti kan 100 hanya sampai berapa gitu ya. Sehingga itu memang benar-benar perlu dipahami bersama, juga termasuk di tingkat pendidikan di dasar dan menengah. Juga berkaitan dengan teknologi gitu ya. Memang akomodir antara bertautan antara konsep merdeka belajar dengan teknologi memang tidak bisa dipisahkan. Tapi merdeka belajar itu bukan hanya teknologi, bahkan di daerah pedesaan yang tidak ada sama sekali teknologi gitu, mereka bisa memaksimalkan potensi-potensi daerah lokal wisdom yang ada. Iya, itu betul. yang dimaksud dengan ya merdeka belajar gitu. Jadi jangan kita hanya berpikir bahwa merdeka belajar harus berteknologi, ya tidak. Tapi bagaimana menumbuhkan, katanya tadi itu, menumbuhkan potensi, keinginan, bahkan cita-cita mereka, kesenangan mereka. Seperti yang diungkapkan tadi, ketika cinta ketemu dengan yang dicintai, ya melahirkan sebuah kebahagiaan. Kan gitu ya. Oh, ya. Maka menjadi tegang lah gitu. Tegang yang bahagia. Ya, begitu. Saya kira begitu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa kita tangkap dari tema kita kali ini tentang apa sih tantangan dan peluang dari kurikulum Merdeka Belajar seperti itu. Jadi ini kembali lagi kepada diri kita sebagai pemerhati pendidikan, bagaimana kita harus menyikapi tentang konsep Merdeka Belajar itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Supandi, terima kasih Pak Subhan. Terima kasih kembali. Demikian podcast Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan di website kami dewanpendidikanpamekasan.com, dan saya Huzaimah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, salam pendidikan. Salam pendidikan.